Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Media Belajar Indonesia. Di video ini kita bakal bahas mengenai soal dan juga pembahasan tes wawasan kebangsaan atau TWK, yaitu mengenai sejarah perjuangan bangsa. Dan ini merupakan part 3. Part 1 dan 2-nya udah diupload. Oke, seperti biasa, ini adalah soal SKD CPNS maupun untuk sekolah kedinasan. Dimulai dari soal yang pertama. Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Pemilu ini diikuti oleh 39 partai politik dan 13 kontestan perseorangan. Pertanyaannya, berikut ini merupakan 4 partai politik peraih suara terbanyak dalam pemilu 1955 kecuali. Ingat, tahun 1955 adalah pemilu pertama dan pemilu satu-satunya di eranya Bapak Insinyur Soekarno. Partai yang menang itu pasti partainya Soekarno karena dia yang memimpin. Jadi kecualinya tuh nggak mungkin A kan Partai Nasional Indonesia, pemimpinnya adalah Soekarno, atau B Masyumi, C Partai Marhen, atau D PKI atau Partai Komunis Indonesia, atau E Nadatul Ulama atau kita kenal dengan NU. Oke, ini ada tabel di sini yang merupakan hasil dari pemilu di tahun 1955. Ini 4 teratas ya, karena yang diminta adalah 4 partai politik peraih suara terbanyak. Ada yang pertama PNI dengan memperoleh kursi sebanyak 22,3% atau jumlahnya adalah 57 kursi. Yang kedua Masyumi 20,9%, 57 kursi. Nadatul Ulama atau NU 18,4 atau 45 kursi, PKI 15,4 atau 39 kursi. Jadi yang nggak disebutin di soal sebagai memperoleh 4 terbesar itu yang C. Oke, jadi kita jawabannya yang C, Partai Marhen. Nomor 2, dalam rangka pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan komando yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat atau Trikora pada tanggal 19 Desember 1961 yang berisi 3 poin di bawah ini kecuali. Trikora ya. A. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. B. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. C. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Atau D. Pukul mundur pasukan Belanda dari tanah Papua. Dia mintanya kecuali. Ada 3 trikora. Isi trikora, gagalkan, kibarkan, dan bersiap untuk mobilisasi umum. Kita bisa lihat di sini. Yang nggak ada atau bukan merupakan isi adalah yang D. Pukul mundur pasukan Belanda dari tanah Papua. Jadi jawabannya yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 3 untuk SKD CPNS maupun sekolah kedinasan. Ini pelajaran TWK. Penyebab dari kekosongan kas kerajaan Belanda sehingga kemudian mereka mencetuskan program tanam paksa di Hindia Belanda adalah apa? A. Pola hidup Ratu Belanda yang boros. B. Pembangunan diam-diam. C. Biaya untuk perang Jawa dan juga perang kemerdekaan Belgia. Atau D. Biaya untuk mengadakan perayaan kemerdekaan Belanda yang ke-100 tahun. Atau E. Pembangunan istana di Rotterdam. Penyebab ya, kekosongan kas Belanda. Pasti uangnya dipakai. Pakai apa? Kita lihat simak pembahasannya. Sistem tanam paksa ini diketahui lebih keras daripada saat monopolinya zaman VOC, sebab ada target yang harus dipenuhi untuk pemasukan penerimaan pemerintah kolonial yang saat itu sangat dibutuhkan. Ya, pemasukan tersebut kemudian digunakan untuk membayar hutang Belanda,
sebab kas pemerintah Belanda amblas setelah Perang Jawa tahun 1830. Sistem itu pun berhasil dan pemerintah Belanda meraup keuntungan yang sangat besar. Perang Jawa, berarti jawabannya yang C, biaya untuk Perang Jawa dan Perang Kemerdekaan Belgia. Itu penyebabnya. Selanjutnya, soal nomor 4. Di bawah ini yang bukan merupakan latar belakang terjadinya pendudukan Jepang di Indonesia adalah A. Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Kalau diingat, ini merupakan awal mulanya Jepang masuk Indonesia. Penyebabnya adalah mereka bisa menyerang pangkalan laut AS. Setelah itu mereka masuk ke Indonesia pada Desember 41. Oleh sebab itu Jepang resmi menduduki wilayah Asia Pasifik. Nah, yang ketiga, Belanda di Indonesia menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942 melalui perjanjian, kita kenalnya perjanjian Kalijati. Ini benar ya. Dari tahun 41 Desember sampai dengan 8 Maret 42 itu adalah proses Jepang masuk ke Indonesia. Puncaknya adalah 8 Maret 42 diperingati sebagai perjanjian Kalijati yang menandakan bahwa Belanda kalah atas Jepang dan Belanda wajib memberikan daerah kekuasaannya ke Jepang. Jadi yang C benar. Atau yang D, Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia untuk meraih simpati rakyat Indonesia. Iya, janji itu diberikan pada tahun 44, 7 September 44 oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri berarti pemimpin pemerintahan, yaitu namanya Koiso, Jenderal Koiso. Yang bukan, dia kan minta yang bukan. Yang bukan itu adalah yang E, perintah langsung dari Kaisar Jepang. Oke. Latar belakang pendudukan Jepang atas Indonesia adalah karena Jepang berambisi menguasai dunia dengan segala pahamnya, yang dimulai dengan membangun imperium di wilayah Asia, terutama Asia Timur dan Asia Tenggara, yang dianggap makmur dan strategis termasuk Indonesia. Itu penyebab utamanya. Tapi yang bukan itu yang E. Kenapa? Karena Kaisar adalah pemimpin kerajaan, yaitu monarki ya. Sedangkan waktu itu perintahnya adalah dari Perdana Menterinya, bukan Kaisarnya. Jadi jawabannya yang E. Oke. Selanjutnya soal nomor 5. Untuk TWK, SKD CPNS maupun sekolah kedinasan. Nomor 5. Apakah yang menyebabkan golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin? Golongan muda yang ditanya. A. Golongan muda mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 45. B. Ambisi golongan muda untuk berada di dalam tampuk pemerintahan. Enggak ya, yang B itu enggak. Bukan itu maksud golongan muda. Ini yang dimaksud peristiwa Rengas Dengklok loh, golongan muda mendesak golongan tua untuk cepat-cepat merdeka. Kalau yang B bukan itu penyebabnya. Atau yang C, semangat golongan muda agar kemerdekaan yang diperoleh tidak ada intervensi dari Jepang. Atau D, semangat jiwa muda yang ada pada golongan muda. Atau E, adanya kekhawatiran Belanda kembali ke Indonesia. Penyebab itu berarti satu, kita cari penyebab utamanya. Kenapa golongan muda mendesak golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan? Itu karena golongan muda mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 45. Itu kalau misalnya kalau misalnya dia menyerah sampai sekutu, berarti kan pemenang perangnya sekutu. Daerah kekuasaan perang itu seperti soal sebelumnya ketika perjanjian Kalijati. Daerah kekuasaan perang harus dikasihkan ke pemenang perang. Makanya atas dasar itu golongan muda mendesak golongan tua biar kita bukan jadi negara jajahan, tapi kita jadi negara merdeka. Kurang lebih seperti itu. Oke, jelas ya. Oke, kita ke nomor 6.
Apakah yang bukan menjadi penyebab golongan tua menolak desakan golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan? A. Ingin memastikan berita kekalahan Jepang terlebih dahulu. B. Ingin menuruti tanggal yang telah disepakati Jepang sebelumnya. C. Untuk menghindari pertumpahan darah dengan pihak manapun. Atau D. Jawaban A, B, C salah. Atau E. Jawaban A, B, C benar. Alasan golongan tua menolak pandangan para pemuda, yakni golongan tua khawatir akan timbul pertumpahan darah dengan pasukan pemerintahan Jepang yang masih ada di Indonesia. Berarti yang C benar. Terus bila kemerdekaan dipercepat, selain itu golongan tua ingin pembicaraan tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibicarakan dalam rapat PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan jadi golongan tua cenderung menyesuaikan diri dengan pemerintahan Jepang. Jadi mereka ingin menuruti tanggal yang disepakati oleh Jepang karena menyesuaikan diri ya, dan ingin memastikan berita kekalahan Jepang terlebih dahulu. Jadi semuanya benar. Tapi lihat, kamu harus lihat, perhatikan di soal. Dia minta yang bukan menjadi penyebab golongan tua menolak golongan muda, berarti semuanya salah. Jawabannya yang D, karena yang bukan. Kalau yang merupakan, jawabannya yang E. Oke, hati-hati dalam membaca soal. Kalau dia ada kata bukan atau kecuali, berarti kebalikannya. Oke, 6D. Ke soal nomor 7. Pada 15 Agustus 1945 terjadi perdebatan serius antara Hairul Saleh, Wikana, dan Sukarni yang kita kenal sebagai golongan muda dengan Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Perdebatan antara golongan tua dan golongan muda tersebut berujung pada suatu peristiwa, yaitu ini gampang banget ya. Ini tuh familiar di kita. Sering banget dijadiin soal, jadi nggak mungkin kalian nggak tahu. Apakah A. peristiwa Rengas Dengklok, B. peristiwa Rangkas Bitung, C. peristiwa Puputan Margarana, beda ya, Puputan beda masa, atau D. peristiwa Hotel Yamato yang di Surabaya, atau E. peristiwa Kanigoro. Oke, ini dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Atau kadang-kadang ada yang bilang ini penculikan, ada yang bilang ini pengasingan ke Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat. Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Jadi jawabannya adalah yang A, peristiwa Rengas Dengklok. Kita ke soal nomor terakhir, nomor 8. Siapakah pelaku penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan yang menyaksikan penyusunan teks proklamasi kemerdekaan tersebut? Sorry kalau tipe. Kita lihat di sini. Soekarno, benar, semuanya ada Soekarno. Hatta juga semuanya ada Hatta. Ahmad Subarjo, oh ini golongan tuanya beda. Ahmad Subarjo, Syahrir, Yamin, Supomo atau Yamin. Ya, yang benar adalah Ahmad Subarjo. Kita simak nih. Tokoh pergerakan nasional yang juga rakyat berkumpul ingin menyaksikan secara langsung pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI. Di antara orang-orang yang hadir itu sejumlah nama seperti Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, Sukarni, dan Sayuti Melik. BM Dias, Sudiro, Miyoshi juga tak ketinggalan. Mereka inilah yang bersama Soekarno berperan dalam penyusunan teks proklamasi. Jadi di sini bisa dilihat kalau Ahmad Subarjo itu golongan tua. Yang lainnya adalah Sukarni, Sayuti Melik, BM Dia, dan kawan-kawannya ini merupakan golongan muda. Jadi dari ini bisa kita lihat jawabannya adalah yang Ahmad Subarjo, yang A. Jadi pilih yang A. Oke. Sekian TWK kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.